Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kurbaka Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang skill 11 TOEFL Structure Development, Use Adjective Clause Connector Correctly. Di skill 9 dan 10 kita belajar tentang non-clause connector, dan skill 11 tentang Adjective Clause Connector. Oke, apa itu Adjective Clause Connector? Kita bisa baca di first sentence ini. An adjective clause is clause that describe noun. Jadi adjective clause adalah klausa yang menerangkan kata benda atau menerangkan noun gitu ya. Karena klausa ini adalah sebuah adjektif, ya ini letaknya tepat setelah kata benda yang diterangkan. Oke, kita lihat contoh di sini. The woman is filling the glass that she put on the table. Adjective clause-nya adalah yang di kotak ini, ya. Letaknya tepat setelah noun atau the glass ini. Noun yang diterangkan, ya. Gelas apa? Misalnya gelas yang ditaruh di meja. Oke, we see the second example here. The glass, ya, the glass that she put on the table, ini adjective clause, ya, contains milk. Jadi letak adjective clause itu tepat setelah noun yang diterangkan. Dalam hal ini adalah the glass. Oke, we'll see the chart list. Adjective clause connectors ada 3, ada whom, ya, di sini ada whom untuk people, which untuk benda atau things, dan that untuk people or things, untuk bisa keduanya. Kita lihat polanya, ya. Kita belajar structure berarti belajar pola. Oke. Subject verb, adjective connector, subject verb. I like the book which you recommended. Kemudian yang kedua adalah subject verb, adjective connector, subject verb, dan verb. Oke, the book which you recommended is interesting. Kalau bicara tentang adjective connector, ya, kita mirip dengan skill 9, ya. Dimana kalau skill 9 non-clause connector hanya sebagai konektor, dan setelahnya masih ada subjek, maksudnya setelah konektor itu ada subjek lagi. Dan di skill 10, ya, non-clause connector sebagai subjek juga sekaligus, sehingga setelah konektor langsung verb. Dan di skill 11 ini mirip dengan skill 9. Oke. Nanti skill 12 mirip dengan skill 10 yang konektornya sekaligus menjadi subjek. Kalau kita lihat structure di sini, subject verb, adjective connector, ya, masih subject verb lagi. Oke. Beda dengan skill 10 ini, ya. Subject verb, noun connector yang sekaligus menjadi subjek kemudian verb. Oke, kita langsung ke example skill 11. Kita lihat di kotak ini ada the gift titik-titik selected for the bride was rather expensive. Oke. Cara pertama adalah kita tentukan verbnya atau cari verbnya mana gitu ya. Kita lihat di sini ada selected 1, ya, ada was 2. Jadi ada 2 verb. Konsepnya adalah ketika ada 2 verb wajib ada 1 konektor. Makanya di soal kita cari ada konektornya belum itu kan. Kalau kita baca the gift some expensive kan belum menemu yang namanya konektor, sehingga di jawaban kita butuh konektor. Oke. Ini because kemungkinan benar, was pasti salah, ya, karena ini verb bukan konektor. Since kemungkinan benar, which we kemungkinan benar. Oke. Pasti salah berarti udah nemu 1. Oke. Kemudian analisa kedua adalah kita mencari subjeknya sudah ada belum. Oke, kita lihat di sini ada the gift. Tapi kalau kita cermati, the gift adalah subjek dari verb was. Oke. Sedangkan selected juga membutuhkan subjek. Apalagi ini contoh soal di skill 11 yang berbicara setelah konektor ada subjek. Oke. Subjeknya 2, verbnya 2, konektor 1, itu kan skill 11 seperti itu. Otomatis jawaban A sama C jelas salah, ya, karena tidak menyediakan subjek. Maka jawaban yang benar adalah D, which we. Oke. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Jadi seperti itu analisanya. Oke. Nah, kemudian nanti dilanjut dengan skill 12 yang seperti skill 10 non-clause, ya. Nah, ini saya singgung sedikit di skill 12 ini ada subject verb, ya, adjective connector yang menjadi subjek kemudian verb. Tapi ini nanti saya bahas detail di skill 12. Oke, thank you very much. Jangan lupa exercise-nya dikerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.